Oke, di awal pertama, Sandbox merupakan perusahaan teknologi yang tinggi dan usia tampilan yang memusingkan di luar. Kita beralih menuju Jin Pyong yang diperankan oleh Kim Sun Ho yang berbicara dengan rekannya Al, yaitu Yeon Si. Hanya saja Al kurang mampu diandalkan. Dia mempersiapkan hari besarnya menuju depan walaupun In Jae yang diperankan oleh Kang Hana mendarat di Korea dan juga mempersiapkan pertemuannya sendiri. Dia pun juru bicara untuk Startup Relay League Tour. Pada saat penonton mengajukan beberapa pertanyaan sulit, In Jae membuat dia tetap tenang dan memenangkan kerumunan dengan sikap yang keren. In Jae bahkan dengan kasar menyebut bocah tersebut bajingan. Tetapi Dangmi yang diperankan oleh Bae Suzy mengambil mikrofon dan bertanya langsung terhadap In Jae apakah dia pernah membuat keputusan yang egois di masa lalu. 15 tahun yang lalu, Dalmi di ruangan yang sama bersama In Jae. Sementara orang tua mereka berdebat. Dalmi mengawasi dari kejauhan, sementara itu In Jae memisahkan diri bersama-sama. Bersama-sama mereka menanyakan kepada nenek mereka apakah dia akan tinggal bersama dengan mereka, namun dia tidak memilikinya. Mengetahui langsung seberapa banyak mereka berdebat. Menariknya, Jin Pyong yang pemalu juga kebetulan berada di sana. Yang ditemui kedua gadis tersebut di dekat truk makanan nenek mereka. Bersama-sama mereka pun masuk untuk menyambut ayah mereka di tempat kerja. Bersembunyi di kantor, mereka menyaksikan box yang memukulinya hingga jatuh. Pada saat Chung Myung yang diperankan oleh Kim Jo Hoon kembali menuju rumah, dia tidak sengaja mendengar semua. Di depan dua anak tersebut, ibu mereka bertanya dengan siapa mereka akan tinggal. Keputusan tersebut terjadi ketika kedua saudara kandung ini berpisah dan juga menjelaskan mengapa mereka berdua mempunyai nama keluarga yang berbeda. Saat ini, Jin Pyong mulai mencari-cari tempat tinggal usai menjadi juara pertama di dalam kompetisi investasi virtual. Sebab keberuntungannya dan juga dengan sedikit uang, Jin Pyong bertemu wanita tua yang baik hati yang kebetulan merupakan nenek dari In Jae dan Dalmi. Dia pun memberinya tempat tinggal. Usai menetap di malam hari, dia melihat sekotak yang penuh uang, namun dia memutuskan tidak menerimanya. Sebaliknya, Jin Pyong membantu wanita tersebut memasukkan uangnya menuju rekening bank. Nenek terus memanggilnya anak yang baik dan menaruh kepercayaan terhadapnya. Ini kebetulan bagi Jin Pyong untuk dapat menjadi terkenal dan belajar mengenai investasi. Ketika Dalmi bergegas untuk menemui neneknya dan juga mengungkapkan kabar buruk, In Jae telah pergi bersama dengan ibunya, sementara dia memutuskan tinggal bersama dengan ayahnya. Jin Pyong kebetulan menyaksikan dari jauh dan tidak sengaja mendengar percakapan dari mereka. Malam tersebut, dia menugaskan Jin Pyong dengan menulis surat kepada Dalmi dengan berpura-pura menjadi temannya dan juga mengingatkan dia bahwa dia tidak sendiri. Nama yang mereka pilih untuk digunakannya itu Dam Dosan. Usai selesai, Dalmi bergegas pulang dan juga menunjukkan surat tersebut terhadap ayahnya yang mereka baca bersama. Tetapi Cha Myung tetap skeptis menyelesaikan surat tersebut terhadap ibunya secara pribadi, dan juga berterima kasih terhadap sebab telah menghibur gadis tersebut. Berjanji akan menyatukan kembali keluarga mereka dan juga bekerja ekstra keras. Dia meminta waktu setahun dan ketika kita memotong adegan ini, kita melihat Cha Myung mengajukan idenya untuk sebuah situs baru. Tahun berlalu, Dalmi masih mengirim pesan menuju Ji Pyong. Hanya In Jae kembali menuju kota. Ternyata ibu mereka telah menikah lagi dan juga dia pindah menuju Amerika. Rupanya dia super kaya, namun Dalmi tidak senang. Berkat waktu bersama dengan ibunya, In Jae menjadi berbeda, kurang toleran pada ayah kandungnya mereka dan yakin Dalmi membuat pilihan yang salah. Ketika dia berjalan pergi, dia mengingat saudaranya tersebut bahwa marga namanya Woon bukan Seo. Dulu kedua gadis tersebut bertemu lagi namun mereka kurang toleran satu sama lain. Mereka pun saling menggoda mengenai gaya hidup mereka dengan Dalmi yang berbohong dan mengaku mempunyai pasangan selain neneknya. Dan
Ketika Inje berbalik pergi, dia melontarkan pujian keras mengenai bagaimana dia menunjukkan padanya kehidupan lebih baik, menyebutkan penanda di sepatu. Dalmi kehilangan kesabaran dan berdiri depan mobil, memutuskan membuktikan kesalahan Inje. Dalmi berjanji muncul di acara jaringan bersama sahabat penanya yaitu Nam Do-san. Dari seberang jalan, Ji Pyo memerhatikan Dalmi mengalami belokan gila di halte bus dan juga memutuskan mengikutinya dari jauh untuk memastikan dia baik-baik saja. Sementara Dalmi kembali bekerja bersama neneknya dan bertanya mengenai Dosan dan siapa dia sebenarnya. Dia ingin bertemu dengan Dosan, bahkan hanya untuk 1 hari agar membuktikan bahwa saudara perempuannya salah. Flashback, Ji Pyo mencari tempat baru untuk dapat tinggal. Sementara dia melakukan, nenek Dalmi pergi menuju Ban dengan maksud mengambil 8 juta won yang disimpan. Hanya saja berkat saham dan juga perdagangan Ji Pyo, itu sebenarnya telah mendekati 80 juta sekarang. Wah, debak. Usai memutuskan menarik semua dana, Ji Pyo memeriksa rekening dengan kartu bannya dan mendapati semuanya hilang. Ketika dia mengawasi dari seberang jalan, nenek memberi Chung Yong investasi untuk perusahaan barunya. Ketika dia berlari mengejar bus, Chung Yong ditabrak mobil. Wah, ada-ada saja. Dengan darah yang mengalir di wajahnya, dia mampu menghadiri rapat tepat waktu membahas proposal Baidal.com. Para investor menyukai gagasan tersebut, namun mengingat tidak ada keuntungan, nampaknya kemungkinan gagal. Namun hingga mereka akhirnya setuju mengambil kesempatan dan memberi dia investasi. Ji Pyo marah dengan nenek dan juga mengumpulkan barang-barangnya, memutuskan untuk pergi. Tidak senang dengan cara dia mengambil uang yang diperoleh dan juga menuntutnya kembali. Ternyata uang yang nenek berikan terhadap Chung Yong sebenarnya miliknya, bukan milik Ji Pyo. Terkejut, Ji Pyo diam-diam mengucapkan selamat tinggal dan juga pergi menuju stasiun. Namun nenek Dalmi datang dan menggantikan sepatunya. Nenek berjanji kepadanya untuk berada di sana untuknya apabila Ji Pyo mengalami masa sulit, namun membuatnya berjanji untuk tidak menghubunginya jika Pyong sukses. Dengan bus menuju Seoul tiba, Ji Pyo mengucapkan selamat tinggal terhadap nenek dan bergegas menuju bus. Tepat sebelum pergi, Ji Pyo memeluknya dan meminta neneknya berhati-hati. Di dalam bus, Chung Yong nampak mengalami stroke ataupun stop. Tangannya gemetar dengan sekantong ayam goreng di pangkuannya. Hanya tidak ada orang lain yang memerhatikan bahwa dia pingsan di kursinya. Mungkin saja ini kekurangan darah. Setetes air mata jatuh dari wajahnya ketika setetes air mata jatuh dari wajahnya yang nampaknya mengkonfirmasi hal yang terburuk. Chung Yong sudah meninggal. Sebelum Dalmi mengetahui ini, dia mengirim surat terakhir kepada Dosan untuk mengucapkan selamat tinggal dan juga berterima kasih terhadap untuk semuanya. Kemudian kita mengikuti kelopak bunga sakura merah muda yang tertiup. Itu terbang menuju Ji Pyo yang dewasa mendekati nenek Dalmi lagi. Dia kini baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan, namun itu tidak menghentikan pasangan tersebut berpelukan hangat lagi. Saat mengikuti bunga sakura lagi, kita meluncur melalui jendela Samsan Stage di mana para pekerja dipimpin Nam Do-san yang diperankan oleh Nam Jong Hyuk yang sebenarnya bekerja keras dan juga melakukan terobosan dengan teknologi mereka.